mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua ya Bu ya, sehingga kita bisa bertemu kembali di pertemuan kelompok bulan Agustus ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada ibu semua yang walaupun keadaan hari ini cuacanya kurang mendukung Bu ya, cuacanya mendung, tapi alhamdulillah semua lengkap datang pada hari ini di pertemuan kelompoknya. Oke Bu, sebelum kita masuk nih ke belajar kita nih Bu, saya ingin bersapa dulu dengan Ibu. Ibu, apa kabar Bu semuanya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya Bu ya kalau Ibu semua sehat, karena yang terpenting adalah kesehatan Bu, sehingga kita bisa beraktivitas ya Bu ya. Tapi nggak ada uangnya. Oh ini Butuh. oh iya Bu, ini kode ya Bu ya, sabar ya Bu ya, 2 minggu lagi kita akan pencairan untuk di bulan Agustus ini. Tapi ingat ya Bu ya, uangnya dipakai untuk memenuhi kebutuhan, bukan keinginan. Bu, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya nih Bu ya, bagaimana biar kita lebih semangat, kita breaking dulu Bu ya. Ya. Ibu masih ingat tepuk P2K2? Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Wah, hebat semua ibu-ibu. Tepuk tangan Bu buat kita semua. Bu, bulan lalu kita membahas tentang apa Bu? Pinjaman. Benar sekali Bu Rohmi, kita membahas tentang pinjaman. Tepatnya Bu, ketika ibu mau berhutang atau meminjam itu harus dipikirkan ulang. Kalau memang masih ada hal lain yang bisa dilakukan sebelum berhutang, misalnya Bu ya, menjual aset atau memakai tabungan, lebih baik seperti itu daripada harus meminjam atau berhutang. Ya baik, terima kasih Bu Rohmi ya. Nah, kalau bulan ini Bu, kalau kemarin itu kita membahas tentang kita harus berpikir ulang sebelum meminjam. Bulan ini, kalaupun akhirnya terpaksa kita harus meminjam atau berhutang, Ibu itu harus memilih tempat meminjam yang benar Bu. Ya, Bu, hari ini kita akan belajar tentang memilih tempat meminjam yang tepat. Jadi begini Bu, misalnya terpaksa kita harus berhutang, kita harus cermat dan teliti dalam memilih tempat meminjam Bu. Jangan sampai kita nanti berhutang, akhirnya masalahnya semakin banyak ya Bu ya. Jadi akhirnya kadang banyak yang harus tutup lubang gali lubang. Nah, untuk menghindari hal tersebut, di sini kita harus tepat Bu dalam memilih tempat meminjam. Memang nih Bu, ada beberapa lembaga Bu ya atau perseorangan yang menawarkan pinjaman. Tapi Bu, kita harus berhati-hati dalam memilihnya. Kita harus menyesuaikan Bu dengan keadaan kita, terutama dengan pola pendapatan keluarga. Jadi Bu, di sini ada 5 tempat meminjam yang biasanya dipakai sama masyarakat kita ya Bu ya. Di sini ada 5 Bu. Kelihatan Bu? Iya. Kelihatan, oke. Ibu bisa baca ini Bu? Bisa. Bisa ya. Di sini ada 5 tempat Bu. Saudara atau kerabat dekat, tetangga juga masuk ke sini Bu ya. Kemudian rentenir, termasuk bank keliling. Yang ketiga, kelompok simpan pinjam. Ada ibu-ibu PKK atau ibu arisan ya Bu, ibu BKH. Kemudian saling membentuk kelompok simpan pinjam bersama-sama. Kemudian koperasi simpan pinjam, dan terakhir adalah bank pasar. Nah Bu, dari 5 tempat ini Bu, bagaimana caranya Bu untuk memilih yang paling tepat buat kita? Nah, kita bisa lihat Bu berdasarkan 5 hal ini juga Bu. Jadi nanti 5 tempat ini kita bandingkan pakai 5 hal ini. Jadi ada apa aja Bu di sini? Prosesnya cepat atau mudah atau tidak nih? Kemudian perlu jaminan tidak? Ada batas maksimal pinjaman, bunga total pengembalian yang tinggi, atau dan terakhir adalah periode atau cara pengembalian bisa disesuaikan atau tidak dengan kita Bu ya. Jadi 5 tempat ini kita mau nilai Bu pakai 5 hal di atas ini. Ketika kita meminjam ke
kerabat dekat atau tetangga ini Bu ya, prosesnya itu mudah Bu, tapi belum tentu dipinjamkan. Karena ketika kita minjam ke saudara atau tetangga, belum tentu mereka itu punya uang. Kalau punya uang bisa jadi pinjamkan, kalau tidak ya kita tidak bisa dapat pinjaman. Kemudian perlu jaminan? Tidak, karena namanya saudara atau tetangga itu pakainya saling kepercayaan aja Bu. Nah kemudian ada batas maksimal pinjaman? Ada Bu. Jadi contohnya gini Bu, Ibu mau minjam 500.000 ke saudara, tapi ternyata saudaranya hanya punya 300.000. Jadi saudara tersebut memberikan hanya 300.000. Kemudian bunga, ada bunga nggak Bu? Rendah atau kadang tidak ada bunganya. Kemudian periode pengembaliannya bisa disesuaikan. Jadi Bu, begini misalnya contohnya, ibu-ibu di sini kebanyakan petani Bu ya. Biasanya kebanyakan ada uang itu di masa panen. Nah, jadi biasanya kebanyakan perjanjiannya nanti saya pulangkan uangnya ketika panen. Jadi Bu, kalau kita pinjam ke rentenir atau bank keliling, prosesnya mudah sekali Bu. Kita tinggal bilang saja, saya mau minjam uang kayak gitu. Pasti mereka itu langsung setuju. Kemudian perlu jaminan? Tidak Bu, kecuali jumlahnya besar yang Ibu pinjam. Kemudian ada batas maksimal pinjaman? Ternyata tidak ada Bu. Kemudian bunganya ini yang terkenal Ibu ya, kalau dari bank keliling ini bunganya tinggi sekali Bu. Kadang ada yang sampai 20 sampai 30% bunganya Bu, itu kan tinggi sekali. Kemudian periode pengembalian bisa disesuaikan dengan kita? Tidak, ternyata tidak bisa Bu, karena mereka itu punya peraturan. Biasanya ada yang per hari atau per minggu. Tapi kebanyakan mereka per hari Bu ya. Kemudian yang ketiga Bu, di sini ada kelompok simpan pinjam, PKK, arisan PKH. Jadi ada ibu-ibu yang saling berkumpul Bu ya, dan mereka membentuk kelompok simpan pinjam. Di sini bagaimana prosesnya? Mudah Bu, selama ada uangnya. Kemudian perlu jaminan? Tidak. Ada batas maksimal? Iya Bu, ada biasanya, tergantung kesepakatan kelompok. Umumnya 2 kali jumlah simpanan. Jadi misalnya Ibu punya simpanan 100.000, berarti bisa minjam berapa Bu? 200, benar. Bunganya cenderung rendah. Kemudian periode cara pengembaliannya biasanya bisa disesuaikan. Contoh misalnya ada ketentuan nih, Bu saya nanti ngembaliinnya uangnya waktu pencairan aja Bu ya, karena kemarin saya kan pinjam uang untuk bayar daftar anak sekolah. Jadi ada ini periode pengembalian bisa disesuaikan Bu, jadi lebih aman. Kemudian koperasi simpan pinjam cenderung rumit Bu ini prosesnya. Di sini Ibu tuh harus mengisi formulir, mengisi data. Misalnya Ibu namanya siapa, alamatnya di mana, kemudian melampirkan dokumen. Misal ada KTP Bu ya. Si KTP apa lagi Bu yang sering di ini? surat tanah. Kakak Bu. Oh ya. Kakak. Kemudian perlu jaminan? Perlu Bu. Umumnya tanah, kendaraan bermotor. Kemudian ada batas maksimal pinjaman? Ada Bu, tergantung peraturan yang berlaku. Biasanya mereka tuh ada ketentuan sendiri Bu. Batas maksimalnya bisa minjem misalnya 20 juta, 50 juta. Kemudian bunga total pengembalian Bu? Ada, tapi cenderung rendah. Kemudian periode pengembalian bisa disesuaikan? Tidak, harus sesuai dengan ketentuan. Ini biasanya kalau koperasi simpan pinjam tuh mereka rutin Bu. Setiap bulan itu harus dibayarkan cicilannya. Kemudian yang terakhir adalah bank pasar. Bank pasar ini Bu, prosesnya sama Bu, rumit kayak koperasi tadi. Harus mengisi formulir, melampirkan dokumen. Kadang itu Bu sampai ada proses penilaian Bu. Jadi misalnya Ibu mau pinjam bank ke pasar gitu ya, nanti ada pegawai bank yang dia survei ke rumah Ibu, kayak gitu, melihat keadaan
total pengembalian yang kecil dan pola pengembalian dapat disesuaikan dengan pendapatan keluarga. Itu kita bisa memilih saudara atau kerabat dekat. Satu lagi apa, Bu? Kelompok simpan pinjam. Iya, kelompok simpan pinjam atau arisan. ya, kelompok simpan pinjam. Jadi ada dua tempat ini, Bu, yang kira-kira kalau kita memilih itu ini yang paling cocok untuk kita meminjam, Bu ya. Setiap lembaga peminjaman itu, Bu, memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita perlu meminjam, kita perlu membandingkan dan memilih yang sesuai dengan kebutuhan. Jangan pernah meminjam uang kepada rentenir, Bu. Ibu masih semangat semuanya? Masih, ya, Bu ya. Biar ini, Bu, biar kita lebih semangat lagi nih, Bu. Ibu kan suka ya, Bu ya, kalau nonton film, Bu ya? Ya, Bu, kita nonton film dulu. Nah, itu tadi, Bu ya, film dari keluarga Ibu Lili. Nah, kalau dari film itu, Bu, Ibu Lili memilih yang mana? Yang itu arisan atau PKH, kan dia dapat ilmu dari PKH, jadi dia mikir dulu. Oh iya, jadi Ibu Lili memilih kelompok simpan Pinjam. Jadi di sana Ibu Lili itu memilih kelompok simpan pinjam karena pembaliannya tidak terlalu besar, kemudian periode pengembaliannya bisa disesuaikan. Karena tadi kan Bapak Rusdi nanti akan dapat pekerjaan borongan, Bu ya. Jadi nanti rencananya Ibu Lili akan membayar dari sana. Oke, Bu. Ibu sudah paham nih, Bu, tentang materi ini? Sudah. Jadi, Bu, saya akan kembali lagi. Yang namanya meminjam itu harus berhati-hati. Harus meminjam karena kebutuhan saja, bukan keinginan. Dan harus disesuaikan dengan pola pendapatan kita. Dan kalau memilih, itu pilihlah yang jumlah pengembaliannya paling kecil. Jadi, Bu, yang namanya pinjaman dengan rencana yang matang akan membantu kita menyelesaikan masalah keuangan. Namun, demikian akan lebih baik jika kita memiliki tabungan untuk berjaga-jaga. Jadi, Bu, inilah tadi tentang tempat meminjam. Semoga ilmunya bisa kita terapkan, Bu ya. Bisa bermanfaat buat kita semua. Saya ucapkan terima kasih buat ibu-ibu semua. Sudah semangat sekali, Bu ya, membahas materi ini. Hati-hati di jalan, Bu ya, nanti kalau pulang, Bu ya. Iya, semoga kita bisa bertemu lagi di bulan depan. Nah, sampai di sini dulu, Bu, pertemuan kita di bulan Agustus.